Good morning student, hari ini kita belajar mengenai evaluasi hasil perhitungan titik impas usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Jadi didengarkan penjelasan Miss. Nah, jadi yang dimaksud dengan analisis break even point itu merupakan suatu analisis yang digunakan oleh manajer dalam mengambil sebuah keputusan ya. Nah ya, jadi analisis break even point ini juga berfungsi mengetahui kaitan antara biaya, volume penjualan, volume produksi, dan yang nantinya untuk menentukan titik impas di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun tidak mendapatkan keuntungan. Jadi break even point itu sangat membantu yang namanya manajemen dalam berbagai hal. Contohnya masalah dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas atau dampak peningkatan harga terhadap laba atau keuntungan. Nah, jadi break even point ini juga berguna dalam proses perancangan dan pengambil keputusan. Nah, jadi impas yang dimaksud itu merupakan suatu keadaan perusahaan di mana jumlah total penghasilan besarnya sama dengan total biaya atau besarnya laba kontribusi sama dengan total biaya tetap. Dengan kata lain, perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak menderita kerugian. Nah, jadi dapat disimpulkan manfaat analisis break even point itu yang pertama untuk mengetahui hubungan volume penjualan, harga jual, biaya produksi, dan biaya lain, serta mengetahui laba dan rugi perusahaan. Kemudian sebagai sarana merencanakan laba atau keuntungan, sebagai alat pengendalian kegiatan operasi yang sedang berjalan, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual, dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi untuk meningkatkan yang namanya hasil keuntungan dari sebuah usaha kerajinan, maka dilakukanlah yang namanya strategi promosi. Jadi promosi tuna merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan hidup perusahaan serta meningkatkan kualitas penjualan. Nah, jadi promosi ini bisa dalam bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan orang tentang produk yang dihasilkan. Nah, jadi bisa juga berupa seperti perkenalan diri sebuah usaha, kemudian modifikasi, kemudian membentuk yang namanya tingkah laku pada suatu produksi tersebut. Nah, jadi yang pertama itu untuk menentukan strategi promosi, melakukan yang namanya periklanan ya. Jadi iklan ini merupakan sebuah bentuk komunikasi non personal yang harus diberikan imbalan atau pembayaran kepada sebuah organisasi yang menggunakan media massa, contohnya televisi, surat kabar, majalah, internet. Jadi kalau misalnya kita mau membuat iklan pada televisi, kita harus membayar stasiun televisi tersebut untuk menayangkan produk dari usaha kerajinan yang kita buat. Kemudian promosi penjualan ya. Jadi ini merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa di mana diharapkan pembeli dilakukan sekarang juga. Contohnya seperti obral-obral, pemberian kupon, dan pemberian contoh produk terhadap pelanggan. Jadi pelanggan tersebut langsung pada saat itu juga akan membeli produk tersebut. Kemudian penjualan tatap muka ya. Jadi ini merupakan sebuah proses di mana para pelanggan diberi informasi dan membujuk pembeli untuk membeli produk melalui komunikasi secara personal dalam suatu situasi perekrutan. Kemudian publisitas atau hubungan masyarakat ya. Jadi ini merupakan bentuk komunikasi non personal dalam bentuk berita sehubungan dengan organisasi tertentu atau tentang produk-produknya yang ditransmisi melalui media massa. Oke, nah itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat materinya dan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita and see you next time.